Halo, selamat pagi dan selamat datang di acara podcast kami, podcast kelas 11 MIPA A. Pada podcast kali ini, saya, Aldi, dan teman saya. Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Agnes. Pada podcast kami kali ini, kami akan membahas sebuah materi dan topik yang lumayan krusial di masa pandemi saat ini, yaitu pendidikan di masa pandemi COVID-19. Yoi. Tapi sebelum kami mulai berbincang-bincang, kami minta izin terlebih dahulu kepada kalian semua untuk membuka masker supaya kami ngomongnya itu lebih asik gitu. So, Agnes, apa kabarnya ini hari? Halo Ali, kabar saya baik ya pastinya. Kabar Ali gimana? Baik. Oke Agnes, kita ini ya sebagai pelajar gitu, sebagai rakyat Indonesia pada umumnya gitu, beberapa hari lagi nih ya, kita tuh akan merayakan hari ulang tahun negara kita tercinta yang ke-76. Tentunya itu kita sebagai rakyat Indonesia dan khususnya sebagai pelajar itu mengharapkan adanya perkembangan dari pemerintah pada sektor-sektor krusial di negara kita ini, salah satunya itu pendidikan. Kita ya sebagai pelajar itu tuh kini tengah dihadapkan dengan beberapa hal yang mungkin buat kita tuh baru gitu. Ada perbedaan-perbedaan dalam cara belajar kita di masa pandemi saat ini. Menurut Agnes, perbedaan-perbedaan itu tuh apa saja gitu? Mungkin ada yang membuat Agnes menjadi merasa ini hal ini baru untuk saya gitu. Mungkin saya harus merubah diri saya atau apa semua segala macam gitu untuk bisa menyesuaikan diri dengan ini gitu. Kalau berbicara soal perbedaan ya pastinya banyak sekali ya sebelum pandemi dan juga setelah pandemi, apalagi di bidang pendidikan ya. Kita sebagai pelajar pastinya sangat merasakan perbedaan itu. Yang pertama, menurut saya dan teman-teman, yang pertama itu di suasana ya. Pastinya sebelum adanya pandemi kita ke sekolah, kita tatap muka bersama guru, kita belajar langsung dan juga pastinya kita lebih paham ya. Sedangkan kita di rumah itu pastinya suasananya sangat berbeda ya. Mungkin ada kesibukan di rumah yang sangat mengganggu waktu belajar dan juga pastinya itu akan berdampak buruk sekali ya pada pemahaman. Yang kedua itu soal waktu. Ya menurut saya waktu saat kita belajar di sekolah dan juga di rumah itu pastinya berbeda. Di sekolah itu biasanya lebih terkontrol ya, ada waktu-waktu jam mulai pembelajaran, jam akhirnya, dan itu pastinya terus berlangsung berganti pembelajarannya. Sedangkan di rumah itu kadang informasinya itu terlambat sehingga membuat pembelajarannya itu menjadi lebih lambat ya, dan juga kadang saat pergantian les itu kita kurang ada bahkan murid yang tidak tahu absensi sehingga dia terlambat dan juga pasti materinya juga terlambat. Itu perbedaannya. Oke. Dari perbedaan yang mungkin Agnes rasakan itu, ada tidak yang sampai membuat Agnes itu resah gitu? Mungkin ada masalah-masalah dari cara pembelajaran baru ini, cara pembelajaran secara daring ini yang buat Agnes itu menjadi susah gitu untuk belajar sama masa pandemi ini. Kalau keresahan pastinya saya juga memiliki keresahan dan juga teman-teman lain pastinya juga banyak keresahannya. Yang pertama itu soal di jaringan. Ini kan pasti pembelajaran di luar pandemi kita menggunakan handphone, bahkan ya internet. Di luar bahkan ada murid yang sekarang masih di daerah yang sulit ya jaringannya, sehingga itu sangat mengganggu kegiatan pembelajaran selama masa PPKM ini juga ya. Pastinya itu membuat mereka itu lebih terlambat mendapatkan materi dan juga sampai kepemahaman mereka itu sangat berdampak buruk. Yang kedua yang itu paket internet ya, ada murid yang susah membeli paket internet dan juga mungkin ada ya murid yang menggunakan wifi, mungkin kadang-kadang jaringannya terganggu atau mungkin mati lampu ya. Iya. Dan juga yang ketiga itu soal media ya seperti handphone, tablet dan juga laptop ya. Pasti ada murid yang tidak memiliki handphone bahkan atau jika memiliki kadang handphonenya atau tabletnya itu bermasalah. Iya, benar. Yang kedua itu soal diskusi kelompok ya. Pastinya kalau di sekolah itu kita lebih banyak berdiskusi bersama teman-teman, kita lebih banyak berbincang-bincang dan juga memberikan pendapat. Sedangkan di rumah itu kan bahkan kita sendiri dan juga ada teman-teman yang kurang aktif dalam pembelajaran dan juga dalam diskusi. Yang ketiga itu soal yang paling saya rasakan tuh di pemahaman ya. Pastinya ada murid yang bahkan sama sekali tidak paham dengan materi karena ada permasalahan-permasalahan yang lain. Yang pertama itu pastinya karena mungkin yang pertama media-media tadi ya, dan juga mungkin karena mereka malas gitu. Soalnya kurang semangat ya saat pembelajaran dari rumah. Iya. Oke, dari keresahan-keresahan yang Agnes rasakan itu, dari masalah-masalah yang Agnes rasakan itu, ada tidak saran-saran ataupun harapan-harapan dari Agnes itu tuh
untuk guru-guru ataupun untuk teman-teman gitu, ataupun mungkin untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan itu, misalnya dinas pendidikan atau mungkin Kemdikbud bisa gitu, untuk bisa meningkatkan, mengubah pendidikan di negara kita Indonesia ini menjadi lebih baik lagi gitu, atau mungkin di Kabupaten Sika. Yang pastinya di masa pandemi ya. Iya. Yang pertama itu yang paling saya harapkan, yang paling besar itu untuk siswa-siswa dan semua pelajar di Indonesia. Harapan saya semoga kita semua ini sebagai pelajar, kita harus mendukung dan juga yang pastinya lebih semangat ya. Dalam masa pandemi kita harus tetap belajar, kita harus tetap mendukung semua orang, terlebih untuk guru-guru ya. Pastinya semua guru-guru juga punya kreativitasnya tersendiri. Bahkan semua guru-guru juga sudah berusaha di masa pandemi ini. Jadi harapan saya semoga semua siswa itu punya semangat tersendiri, harus punya semangat untuk belajar, harus punya semangat untuk mencari materi, dan juga jangan hanya kita lepas untuk guru-guru untuk selalu berusaha ya. Kita murid juga harus punya usaha sendiri. Yang kedua untuk guru, harapan dan saran saya itu, saran dari saya semoga guru-guru lebih kreativitas. Yang kedua juga harapan saya itu lebih sabar ya, sabar dan tabah untuk menghadapi semua siswa-siswa yang punya sifat-sifat tersendiri ya, masalah-masalah tersendiri, kendala-kendala tersendiri. Semoga semua guru itu tetap semangat, tetap sabar ya menghadapi semua murid-muridnya itu sendiri. Yang ketiga tuh harapan yang pastinya harapan paling besar itu di masa pandemi itu, semoga pandemi ini cepat berlalu dan juga semoga semua aktivitas dan kegiatan kita tuh dapat berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa tatap muka kembali di sekolah dan juga kita bisa belajar dan berdiskusi bersama teman-teman secara langsung dan kembali seperti dulu lagi. Oke, siap. Itu tadi harapan dan saran-saran daripada Agnes. Semoga bisa didengarkan oleh dari guru-guru sekalian, dari teman-teman sekalian juga bisa lebih semangat lagi di masa pandemi ini. Kita juga nanti mau beberapa hari lagi menyongsong kemerdekaan kita yang ke-76. Semoga semangat kemerdekaan ini membawakan semangat baru untuk kita, semangat 45, supaya kita sebagai pelajar juga bisa lebih semangat untuk belajarnya di masa pandemi saat ini begitu. Oke, dan ya terima kasih banyak Agnes, terima kasih banyak juga untuk teman-teman semua yang sudah mau menonton. Terima kasih juga untuk Bapak Guru semuanya yang sudah mau menonton podcast kami pada hari ini. Terima kasih banyak, stay healthy, stay positive, be kind to one another, and peace out.